Kendala-kendala model persaingan, pembenaran tentang intervensi pemerintah. Ini akan dibahas pasar dengan sedikit penjual dan sedikit pembeli, sumber dan akseptabilitas preferensi, masalah ketidakpastian, lokasi antar waktu, dan biaya-biaya penyesuaian. Pendahuluan. Kegagalan pasar mencerminkan pelanggaran kondisi ideal model persaingan. Pelonggaran asumsi-asumsi model persaingan tidak dapat dianalisis dengan mudah jika hanya menggunakan instrumen ekonomi mikro standar. Pembahasan dimulai dengan mempertimbangkan dua asumsi dasar model persaingan, tingkah laku bersaing dan preferensi individual yang bersifat tetap dan eksogen. Juga dibahas tentang asumsi yang diperluas, ketidakpastian, dan multi-period. Terakhir, asumsi bahwa ekonomi dapat berpindah dari satu keseimbangan ke keseimbangan lain tanpa biaya. Pelaku pasar bersikap bersaing jika individual tidak dapat mempengaruhi harga. Pasar dengan sedikit pembeli dan sedikit penjual menimbulkan inefisiensi karena harga berbeda dengan harga keseimbangan. Ini terjadi pada kasus monopoli alamiah, dan tingkah laku tidak bersaing dapat terjadi juga pada kasus monopsoni. Pada kasus oligopoli yang bekerja sama menghasilkan kekuatan monopoli. Sumber dan akseptabilitas preferensi. Model dasar persaingan mengasumsikan bahwa setiap individu mempunyai fungsi kepuasan yang tetap dan dipetakan pada peta kemungkinan konsumsi. Fungsi kepuasan diasumsikan hanya tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. Preferensi merupakan faktor endogen yang mungkin saja berubah. Misalnya, iklan bisa merubah preferensi seseorang. Preferensi juga bisa berubah sebagai hasil mengkonsumsi barang-barang adiktif. Orang tua sangat perhatian terhadap konsumsi anak-anaknya, sehingga preferensi tidak lagi secara individual, tetapi keluarga. Sepanjang rumah tangga mempunyai fungsi kepuasan yang tepat mencerminkan preferensi anggota keluarga, keseimbangan dalam persaingan akan menyebabkan efisiensi ekonomi. Preferensi dalam kenyataannya bukan hanya tidak stabil, tetapi juga tidak sesederhana yang diasumsikan dalam model persaingan. Ini membuat ekonomi mencapai Pareto efisien tetap tidak jelas. Masalah ketidakpastian. Ketersediaan asuransi dengan asumsi adanya efisiensi pasar untuk semua barang di semua state of nature berarti bahwa kepuasan setiap orang akan konstan. Asuransi akan cukup fair jika premi tepat sama dengan pembayaran yang diharapkan. Untuk mengetahui pembayaran yang diharapkan harus diketahui peluang setiap kemungkinan state of nature terkait pembayaran yang diharapkan. Dalam terminologi standar, ada risiko dalam setiap state of nature dengan probabilitas yang diketahui dan ketidakpastian di setiap state of nature yang peluangnya juga tidak diketahui. Sekarang kita asumsikan bahwa fungsi preferensi mencakup semua barang di semua periode dan dengan segala kemungkinannya. Artinya barang dibedakan menurut waktu konsumsi, sekarang atau nanti, menurut state of nature dan juga menurut sifat fisiknya. Dengan asumsi bahwa efisiensi terjadi pada pasar semua barang di awal periode, akan dihasilkan keseimbangan alokasi barang yang efisien. Moral hazard merujuk pada pengurangan insentif karena perusahaan asuransi harus mencegah kompensasi kerugian.
Jika ditanggung penuh, mereka membuat dirinya menjadi lebih baik, dan barangkali masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih buruk dengan membelanjakan lebih sedikit karena ditanggung asuransi. Individu bisa jadi under insurance untuk state of nature yang terkait dengan kerugian barang yang tidak pulih dan tidak dapat diulang. Banyak fungsi kepuasan, orang-orang secara ekonomi rasional hanya akan membeli asuransi untuk menutup kerugiannya. Dengan demikian, di dunia yang penuh dengan barang-barang yang tidak pulih, kesehatan, orang tidak akan membeli asuransi yang cukup untuk menjaga kepuasannya secara konstan. Perusahaan asuransi juga tidak akan menawarkannya. Persepsi subjektif terhadap risiko. Observasi mengenai pasar asuransi dan respon individu terhadap risiko menyarankan bahwa kebijakan publik mempunyai potensi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam ketidakpastian. Kajian publik tentang risiko bisa jadi merupakan respon yang pas ketika seseorang membuat kesalahan yang penting dan sistematik. Dan asuransi publik bisa dijustifikasi manakala private coverage secara signifikan tidak lengkap. Sampai ketika ada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana individu menghadapi ketidakpastian, evaluasi tentang efisiensi ekonomi dalam keadaan ketidakpastian tetap saja tidak pasti. Alokasi antar waktu. Model persaingan dapat diperluas ke alokasi barang antar waktu. Jika diasumsikan bahwa adalah mungkin untuk menandatangani kontrak untuk produksi saat ini dan mengirimkannya nanti, maka keseimbangan akan mencapai efisiensi Pareto. Jika seseorang tidak peduli antara menyerahkan 1 unit konsumsi saat ini untuk memperoleh 1,06 unit tahun depan, maka rate of time preference adalah 6%. Pada kondisi persaingan yang ideal, social rate of time preference akan sama dengan tingkat suku bunga pasar. Pasar modal. Apakah faktor-faktor yang menentukan tingkat suku bunga? Pada kondisi keseimbangan, permintaan untuk meminjam sama dengan penawaran pinjaman. Tingkat suku bunga adalah harga keseimbangan pasar modal. Tentu saja dalam dunia nyata, lembaga keuangan yang menutup biaya-biaya administrasi membuat suku bunga pinjaman lebih tinggi daripada suku bunga simpanan. Juga karena adanya risiko. Sebagaimana teori efisiensi yang tergantung pada pasar modal bersaing sempurna untuk mengakomodasikan alokasi antar waktu, pasar modal bersaing sempurna memungkinkan setiap orang mengkonversi penerimaan mendatang menjadi konsumsi saat ini melalui pinjam-meminjam. Pasar modal agaknya bukan pasar bersaing sempurna, dan ini menjadi dasar dalam kebijakan publik. Biaya-biaya penyesuaian. Model persaingan itu statis. Pada suatu asumsi tentang kepuasan, fungsi produksi dan limpahan faktor, alokasi faktor input dan barang yang unik, terdapat keseimbangan. Tidak ada konsumen yang menjadi lebih baik dengan merubah jumlah barang yang dibeli. Pada kenyataannya, ekonomian tidak pernah statis. Pendapatan berubah, barang baru diperkenalkan, angkatan kerja dan modal bertambah, panen kadang baik, kadang gagal, dan sejumlah faktor lainnya membutuhkan penyesuaian agar terjadi efisiensi. Pada banyak kejadian, proses penyesuaian akan tanpa biaya.
Individu rumah tangga merubah konsumsi untuk memaksimumkan kepuasan, dan perusahaan merubah input produksi untuk memaksimumkan keuntungan. Beberapa orang mungkin jadi lebih buruk dengan alokasi baru itu, tetapi semua ini akan tercermin dalam perbandingan surplus sosial. Contoh, ada pandemik yang menyebabkan populasi ayam berkurang drastis, menyebabkan harga telur dan harga daging ayam naik. Ini membuat konsumen menjadi lebih menderita. Kendala pergerakan harga mencegah perekonomian mencapai keseimbangan baru dengan segera. Bisa jadi keseimbangan lama melebihkan manfaat surplus sosial dan mengurangkan biaya surplus sosial. Semakin besar kebutuhan penyesuaian dan semakin rigid harga, makin mahal biaya-biaya penyesuaian. Perhatikan efek goncangan harga minyak selama embargo minyak Arab dan revolusi Iran. Peningkatan harga minyak yang drastis membuat BBM menjadi faktor produksi yang mahal. Keseimbangan pasar yang baru terjadi pada harga yang lebih mahal dengan kuantitas yang lebih sedikit. Di balik efisiensi, kegagalan pasar dan kendala-kendala lain telah menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi private tidak Pareto efisien. Ini mengindikasikan potensi Pareto improvement melalui kebijakan publik. Kehormatan sebagai manusia menuntut agar kita menghormati orang lain. Suatu masyarakat yang baik harus punya mekanisme yang membatasi bahwa pilihan seseorang tidak mengganggu pilihan orang lain. Secara umum, partisipasi pada barang pribadi melalui perdagangan mensyaratkan aset minimal. Kebijakan publik yang ditujukan untuk perbaikan pendidikan, pelatihan kerja, dan rehabilitasi fisik mempunyai peran penting dalam meningkatkan partisipasi yang efektif pada sektor private. Begitu juga dengan kebijakan yang mencegah diskriminasi pekerja pada faktor-faktor yang tidak relevan dengan kinerja. Pemberian bantuan langsung dalam bentuk uang merupakan satu-satunya cara untuk menjamin partisipasi minimal bagi mereka yang tidak punya potensi untuk bekerja. Menghormati human dignity tidak hanya menjustifikasi kebijakan publik yang menjamin sejumlah konsumsi minimum bagi masyarakat. Alasan yang lebih tradisional tentang pemerataan sebagai nilai sosial didasarkan pada asumsi bahwa kepuasan marginal berkurang dengan meningkatnya kekayaan. Kesimpulan, sudah dibahas dua alasan penting untuk kebijakan publik. Koreksi terhadap kegagalan pasar untuk memperbaiki efisiensi dan alokasi sumber daya dan produksi barang. Juga dilakukan relokasi kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai distribusional. Fokus pada kegagalan pasar bukan karena nilai-nilai distribusional kurang penting, tetapi karena analisis dasar kesejahteraan ekonomi merupakan instrumen utama untuk prediksi dan evaluasi. Kegagalan pasar sering digunakan sebagai model untuk memahami bagaimana ketidakpuasan sosial muncul dan bagaimana mengatasinya. Tabel berikut dapat digunakan sebagai titik awal untuk diagnosis masalah-masalah kebijakan publik.